Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Wijaya. Untuk keterangan lebih lanjut bisa dilihat pada bagian ini. Nah, hari ini saya bakal menyajikan sebuah tutorial bagaimana membuat aplikasi penjumlahan dengan menggunakan Android Studio. Nah, seperti biasa, buatlah sebuah project baru sehingga nanti kalian akan dihadapkan pada tampilan seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan blank activity atau empty activity. Langsung saja kita menuju ke bagian activity_main.xml. Nah, pada bagian ini kalian bisa menambahkan code seperti ini yang nantinya akan menghasilkan tampilan seperti ini. Oke, dapat dilihat. Terdapat 3 buah label. Yang pertama adalah bilangan 1, label yang kedua adalah bilangan 2, label yang ketiga adalah hasil. Di sini sebenarnya dapat dilihat terdapat komponen-komponennya dengan namanya. Nah, di sini komponennya bisa dilihat. Nama dari labelnya saya buat default saja, saya biarkan. Dan nama dari di sini terlihat nih 3 buah text view atau text field. Nah, di sini untuk setiap namanya saya buat menjadi txt_bil1 itu ditujukan untuk text view atau yang isinya adalah bilangan 1. Nah, bisa dilihat seperti ini di bagian yang ini. Ini dia. Jadi, pada bagian txt_bil1 yang ini itu ditujukan untuk bilangan 1. Jadi, setiap user menginputkan nilai itu dengan pemahaman bahwasannya nilai itu ditujukan untuk bilangan 1. Dan nanti disimpan pada variabel txt_bil1. Nah, kemudian pada bagian yang kedua atau text view yang kedua, di situ bisa dilihat nama variabelnya adalah txt_bil2. Di mana txt_bil2 ini dimaksudkan untuk bilangan yang kedua. Sehingga nanti ketika user menginputkan nilai, nilai itu bakal ditujukan untuk bilangan 2 yang kemudian disimpan pada txt_bil2. Nah, ketika kedua bilangan ini telah diinput oleh si user, yang user lakukan adalah melihat hasilnya. Melihat hasil di sini dibuat menjadi text view ya, text view dan namanya adalah txt hasil. Nama variabelnya adalah txt hasil sehingga nanti penjumlahan dari txt_bil1 ditambah dengan txt_bil2 hasilnya nanti bakal ditampilkan di txt hasil pada bagian label hasil atau dalam pemahamannya adalah hasil. Nah, di sini terlihat satu buah button ya. Satu buah komponen button dengan nama btn hitung. Nah, jadi untuk memberikan nama, kita hanya fokus pada bagian Android ID ini. Nah, sisanya hanyalah pengaturan dari tata letaknya. Di sini kita juga bisa dapat melakukan drag and drop sehingga membentuk tampilan seperti ini. Oke, silakan kalian coba. Untuk awal yang paling penting adalah penamaannya. Jadi txt_bil1, txt_bil2, txt hasil, lalu btn hitung. Nah, nantinya btn hitung ketika diklik lalu menjumlahkan kedua bilangan yang telah diinputkan oleh user untuk kemudian ditampilkan pada bagian hasil atau txt hasil. Nah, jika sudah membuat tampilan layoutnya seperti ini, selanjutnya kita berpindah pada bagian Java-nya untuk memulai membuat code programnya. Oke, diawali dengan
membuat atau mendeklarasikan variabelnya. Di sini untuk kita memiliki variabel maka harus ada yang diimport. Nah, di sini kita menggunakan widget edit text. Ketikkan saja ketiga code ini. Nah, ini menandakan bahwasannya build 1 adalah edit text, build 2 adalah edit text, hasil adalah edit text, dan ketiga nama ini ditujukan untuk variabel yang sifatnya adalah edit text. Dan ini merupakan yang baru, bukan yang terdapat pada layout. Oke, untuk selanjutnya yang kita lakukan adalah kita masukkan code selanjutnya. Nah, ini. Tambahkan ketiga baris code ini ya. Jadi ada build 1, edit text, find view by ID. Nah, ini maksudnya adalah txt build 1 yang terdapat pada layout di activity_main.xml itu nanti bakal dirubah menjadi variabel yang telah kita deklarasikan di sini. Dengan tipe datanya adalah edit text, atau lebih tepatnya ya dia seperti tipe data. Nah, kita bilang saja dia bentuknya adalah edit text. Jadi di sini text table 1 merupakan edit text bakal dijadikan menjadi variabel build 1. Text table 2 yang terdapat di layout nantinya juga bakal dirubah menjadi variabel build 2. Nah, yang txt hasil yang terdapat pada layout juga nanti bakal diubah menjadi variabel hasil pada bagian ini. Untuk selanjutnya adalah oke. Nah, tambahkan dua komponen ini. Ada button ya di sini. Sorry, bukan komponen tapi lebih ke code ya. Dua baris code ini dan satu komponen yaitu button. Nah, di sini bisa kita lihat sedikit terjadi error. Kenapa? Karena code-nya belum lengkap. Nah, di sini kita harus paham dulu. Jadi button hitung ini adalah deklarasi dari variabel dengan nama hitung. Yang bentuk komponennya adalah button. Nah, sehingga nanti btn hitung yang terdapat di layout nilainya bakal disimpan ke dalam btn hitung yang terdapat di bagian Java. Nah, selanjutnya setelah dideklarasikan hitung yang merupakan btn hitung, nanti ketika diklik, dia bakal melakukan hal ini. Oke, saya code dulu. Nah, ini dia. Oke, kita di sini telah menambahkan bagian public void on click. Nah, di sini bisa lihat ada lagi deklarasi in A, B, C. Nah, jadi di sini nanti bakal dibuat variabel dengan nama A, B, dan C yang merupakan tipe datanya adalah integer atau bilangan bulan. Selanjutnya terdapat dua baris code ini. A sama dengan integer value of build 1 titik get text titik to string. Nah, jadi nanti di sini ini nanti nilai yang terdapat di dalam txt build 1 yang tadi yang sudah dirubah menjadi variabel build 1 pada main activity.java ini. Kemudian nilainya nanti bakal diambil. Diambil yang tadinya adalah string, kemudian nanti dirubah menjadi integer. Karena dia bakal disimpan ke dalam variabel A. Nah, itu juga berlaku pada bagian baris kedua ini, di mana variabel build 2 yang tadi adalah txt build 2, nilainya itu
yang awalnya adalah string, kemudian disimpan ke dalam tipe data yang sifatnya adalah bilangan bulat atau integer. Dan di sini terlihat di variabel B. Lalu kemudian ada prosesnya. Prosesnya di sini adalah C sama dengan A ditambah B. Nah, itu dimaksudkan untuk kedua bagian baris yang ini. Jadi, nilai A yang terdapat di bil 1, nilai B yang terdapat di bil 2. Nah, sehingga kedua nilai tersebut ditambahkan lalu disimpan ke dalam C. Jadi variabel C juga dideklarasikan sebagai tipe data integer, jadi isinya adalah bilangan bulat. Yang kemudian di sini baris yang terakhir di mana hasil titik set text string value of C. Nah, jadi nanti txt hasil yang di sini tadi kan udah dirubah menjadi variabel hasil. Kemudian hasil titik set text. Kemudian hasil itu bakal diisi dengan variabel C yang kemudian kita tahu bahwasannya C ini adalah hasil dari penjumlahan A dan B. Maka kita coba menjalankannya. Apakah benar? Langsung saja. Tunggu sampai prosesnya selesai ya. Oke, memang sedikit lebih lama ya. Dapat dilihat emulatornya. Tapi di sini belum terlihat karena masih proses. Nah, ini adalah aplikasi yang telah kita buat. Silakan coba untuk menginputkan nilainya pada bagian bilangan 1 dan bilangan 2. Untuk kemudian kita hitung. Nah, di sini saya coba untuk menginputkan nilai 12 di bilangan 1. Yang kita tahu nanti nilai 12 ini bakal disimpan pada variabel bil 1. Nah, yang kedua saya coba menginputkan pada bagian bilangan 2. Yang nantinya nilai ini bakal disimpan di bukan txt tapi bil 2. Kemudian kita lihat untuk mencobanya tekan tombol hitung ini. Nah, dan aplikasi ini telah berhasil di mana 12 ditambah 23 adalah 35. Dan jika ada pertanyaan atau permasalahan yang terjadi, silakan didiskusikan dengan saya, dan untuk komentar lebih lanjut bisa langsung pada bagian kolom yang telah disediain. Dan untuk aplikasi yang telah selesai, kalian boleh meminta kepada saya atau silakan dihubungi nomor ini. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Jadi biar saya lebih semangat lagi membuat tutorial-tutorial lainnya untuk membantu kita semua dalam memberikan tambahan wawasan sehingga kita bisa membuat sebuah aplikasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.